Kita semua tahu ya, di balik setiap toga wisuda, biasanya ada cerita perjuangan. Nah, kali ini kita bakal bedah satu kisah kelulusan yang emosional banget. Sampai-sampai ceritanya ini ngebuka sebuah narasi yang jauh lebih dalam tentang ketekunan, pengorbanan, dan yang paling penting, kekuatan luar biasa dari sebuah komunitas. Nah, ini dia. Ini adalah kata-kata dari wisudawan yang kita bahas, Atinus Dewelek, pas di hari kelulusannya. Tangisnya ini bukan tangis biasa loh. Ini tuh puncak dari sebuah perjalanan yang panjang dan berliku. Pertanyaannya, perjuangan seperti apa sih yang bikin momen ini jadi begitu mendalam buat dia? Jadi apa sebenarnya yang ada di balik tangis haru itu? Oke, untuk ngertiin ini, kita perlu mundur sedikit. Perjalanan Atinus sampai bisa pakai toga wisuda itu sama sekali nggak gampang. Ini adalah sebuah jalan yang panjang banget yang terbentang dari sebuah desa terpencil sampai ke panggung universitas. Atinus sendiri yang menggambarkannya, dan pemilihan katanya itu pas banget. Ungkapan jatuh bangun di sini bukan sekedar kiasan ya, ini adalah gambaran yang benar-benar nyata tentang tantangan yang datang terus-terusan yang nguji ketahanan dia sampai ke batasnya. Coba deh kita lihat peta perjalanannya. Ini tuh kayak maraton, bukan cuma soal pendidikan, tapi juga fisik. Mulai dari kampung halamannya di Paluga, dia harus merantau jauh banget sampai ke Jayapura, cuma buat satu tujuan, menuntut ilmu. Coba bayangin deh jarak dan waktu yang harus dia tempuh. Ini nunjukin betapa besar komitmen dan pengorbanannya. Nah, disinilah ceritanya mulai masuk ke titik balik yang paling krusial. Atinus ternyata nggak jalan sendirian di jalan yang super sulit ini. Ketika tantangan udah terasa berat banget, sebuah komunitas bangkit untuk mendukungnya. Ini bukti nyata kalau beban seberat apapun jadi ringan kalau dipikul bareng-bareng. Pernyataan ini singkat tapi dalam banget ya. Ini ngegambarin betapa beratnya beban yang dia rasain. Tapi justru di tengah penderitaan yang luar biasa ini, respons dari komunitasnya juga jadi luar biasa. Jadi ada kontras yang indah banget antara kesulitan pribadi dan kekuatan kolektif. Terus siapa aja sih pilar-pilar kekuatannya? Atinus dengan tulus berterima kasih ke banyak banget pihak, mulai dari keyakinannya pada Tuhan, dukungan yang nggak ternilai dari kakaknya, Opni Dewelek, seluruh keluarganya, sampai komunitas yang lebih besar kayak keluarga besar Muara Bersatu, dan tentu saja alma maternya. Ini kayak jaring pengaman yang super luas dan kuat yang nopang dia. Dukungan yang dikasih itu bukan cuma sekedar semangat ya atau doa, sama sekali bukan. Dukungannya itu sangat nyata dan praktis. Dan yang lebih hebatnya lagi, komunitas ini bahkan sampai nyatet setiap kontribusi yang masuk. Ini nunjukin betapa terorganisir dan tulusnya usaha mereka. Biar kebayang seberapa nyata dukungannya, lihat angka ini. Rp500.000 tercatat sebagai donasi tunai paling besar dari satu orang. Mungkin ya, buat sebagian dari kita angka ini kelihatannya nggak seberapa. Tapi dalam semangat gotong royong, ini adalah kontribusi yang sangat signifikan dan benar-benar menggerakkan. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Rincian di sini nunjukin dengan jelas gimana semangat gotong royong itu bekerja. Ada yang nyumbang uang mulai dari 50.000 sampai ratusan ribu. Ada yang bawa bahan makanan, kayak pinang, beras, sayur-sayuran, bahkan ada yang bawa minuman kartonan. Dan yang paling menyentuh, lihat deh baris terakhir. Para mama yang rela datang masak. Mereka menyumbangkan waktu dan tenaga. Setiap kontribusi, mau besar atau kecil, semuanya jadi bagian penting dari kemenangan ini. Oke, sekarang mari kita geser fokus kita. Dari perjuangan di masa lalu ke dampak untuk masa depan. Soalnya, kelulusan Atinus ini lebih dari sekedar kemenangan pribadi. Ini tuh udah jadi kayak mercusuar harapan dan inspirasi buat banyak orang di komunitasnya. Dan inilah esensinya. Atinus sendiri berharap perjalanannya bisa jadi teladan. Dia pengen nunjukin ke generasi setelahnya bahwa dengan tekad yang kuat dan dukungan komunitas, rintangan sebesar apapun itu bisa loh diatasi. Kisahnya sekarang jadi semacam cetak biru kesuksesan buat mereka. Pada akhirnya, inilah inti dari semua cerita ini. Ini adalah perpaduan yang indah antara tekad seorang individu yang nggak pernah nyerah dengan kepercayaan dan dukungan kolektif dari sebuah komunitas. Ketika dua kekuatan ini nyatu, impian yang tadinya kelihatan mustahil pun bisa jadi kenyataan. Dan ini jadi pemikiran penutup buat kita semua. Kisah Atinus ini mendorong kita buat bertanya pada diri sendiri. Dalam hidup kita masing-masing, di komunitas kita sendiri, hal-hal luar biasa apa ya yang bisa kita capai kalau kita benar-benar saling dukung? Apa yang mungkin terjadi kalau kita bersatu untuk saling mengangkat satu sama lain? Coba direnungkan.